Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Coach Akil, dalam pembelajaran terkait tentang keterampilan komunikasi. Di mana sebelumnya pembelajaran kita sudah membahas terkait tentang apa sih sebenarnya komunikasi itu, lantas apa pula yang dimaksudkan juga dengan informasi terjadi. Lalu kita sudah belajar juga terkait tentang bagaimana bisa melakukan komunikasi secara publik, secara massal seperti itu, dan juga kita sudah berbicara tentang bagaimana cara berpresentasi. Dan pada sesi terakhir, kita pun juga sudah membahas terkait tentang bagaimana sih berkomunikasi dalam konteks organisasi. Nah, kita akan melanjutkan nih kelas kita pada sesi yang sekarang. Kira-kira bahasan apa yang akan kita dalami pada kesempatan kali ini? Yuk, mari sama-sama kita simak. Para pembelajar semua, rekan-rekan sekalian dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang komunikasi interpersonal dan kaitannya dengan kepemimpinan yang ada di organisasi. Yang mana sama-sama kita sudah pelajari pada sesi sebelumnya bahwa setiap kita ketika kita berorganisasi pasti membutuhkan yang namanya komunikasi efektif. Pasti membutuhkan yang namanya berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, kita akan tahu nih secara lebih mendalam nih, seperti apa sih komunikasi interpersonal kaitannya dengan kepemimpinan di organisasi. Oke, kita selami ya. Baik, pertama-tama kita perlu membicarakan dulu nih terkait tentang definisi komunikasi interpersonal. Ya. Nah, di sini saya punya 10 ya, saya punya 10 case yang tersedia yang mungkin seringkali kita juga sudah alami begitu ya. Nah, saya mengundang teman-teman semuanya, para pelajar sekalian, untuk meramaikan kolom komentar di bawah ya. Mana di antara ke-10 case ini, mana di antara 10 peristiwa ini yang merupakan komunikasi interpersonal. Saya ulangi lagi, mana di antara 10 peristiwa atau case komunikasi ini gitu ya, yang merupakan komunikasi interpersonal. Apakah ketika dua orang teman sedang mendiskusikan liburan mereka sambil minum kopi? Apakah ketika seorang Martin Luther King berbicara kepada 100.000 demonstran tahun 68? Apakah ketika terjadi diskusi seminar antara seorang dosen dengan 4 mahasiswanya? Atau ketika kita membaca Quran harian, itu juga masuk komunikasi interpersonal? Nah, silakan dipilih mana yang menurut teman-teman semuanya merupakan komunikasi interpersonal. Silakan mau jawab satu, silakan mau jawab lebih dari satu pun silakan. Ya, silakan ya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Kita akan ketahui pada slide berikutnya. Mungkin secara umum ya, tidak secara spesifik. Nanti teman-teman bisa menyebutkan sendiri mana sebenarnya yang benar merupakan komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman semuanya, menurut Hartley tahun 93 ya, dari 6 tipe atau 6 varian komunikasi yang ada adalah varian nomor 1 lah yang kemudian memenuhi prasyarat definisi dari komunikasi interpersonal. Apa itu? Nah, ketika komunikasi interpersonal diartikan sebagai komunikasi antara individu dengan individu dan juga komunikasi yang terjadi secara tatap muka, langsung, gitu ya. Individu dengan individu dan face to face communication. Kalau nomor 2 itu agak beda ya, bisa dilihat nih. Individual to mass audience, satu ke banyak, tapi dia tetap juga face to face. Atau yang nomor 3, group to mass audience, banyak ke banyak begitu ya, tapi juga dia langsung juga face to face communication, tatap muka langsung. Atau poin yang keempat, individu ke individu tapi menggunakan teknologi media teknologi seperti telepon seluler, seperti aplikasi perpesanan gitu ya, WhatsApp dan seterusnya, Telegram dan seterusnya. Nah, seperti itu. Atau nomor 5, satu ke banyak dengan menggunakan teknologi. Misalkan apa, rekaman podcast begitu ya,
kemudian rekaman ceramah kemana gitu. Nah, itu bisa jadi bagian yang menjadi contoh nomor 5. Atau group to mass audience, ya banyak ke banyak. Nah, ini juga bisa menjadi contoh juga begitu ya. Misalkan ada diskusi di podcast mana begitu ya, antara 2 orang atau 3 orang atau lebih begitu, kemudian disebarluaskan ke publik. Nah, itu pun juga masuk nomor 6. Nah, tapi kalau kita bicara tentang konteks komunikasi interpersonal, yang memenuhi syarat adalah varian yang nomor 1. Oke, kita lanjut. Nah, ini menurut Hartley ya, tahun 93. Karakteristik komunikasi interpersonal ada 3 nih, teman-teman semuanya. Pertama, adalah ketika komunikasi itu antara satu individu dengan individu yang lainnya. Ingat, satu individu dengan satu individu yang lainnya. Oke. Yang kedua adalah komunikasi. Terjadi adalah komunikasi antar muka. Berarti maksudnya adalah tatap muka langsung, bertemu langsung, face to face, tidak melalui perantara. Oke ya. Komunikasi terjadi adalah komunikasi antar muka atau komunikasi langsung. Dan yang ketiga adalah baik bentuk dan isi komunikasi mencerminkan karakteristik pribadi individu serta peran dan hubungan sosial mereka. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Bentuk, komunikasi, dan isinya mencerminkan karakteristik pribadi individu masing-masing. Jadi satu orang dengan orang lainnya, masing-masing individu, dia mewakili karakteristik pribadinya masing-masing. Tidak mewakili kelompoknya, karena dia sendiri, begitu ya. Tanggung jawab atas apa yang dibicarakannya adalah tanggung jawab individunya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, menurut Hartley, ya, dia menambahkan bahwa ada 7 proporsi komunikasi interpersonal. Ya, ini keywordnya bisa dibilang ya. Ada face-to-face meeting, ya, face-to-face meeting. Kemudian ada roles, ada peran. Masing-masing individu pasti ada peran, pasti ada stance, pasti ada pendapat yang dipertahankan, gitu ya. Ada argumen yang coba diuji, dipertahankan ya dalam diskusi yang terjadi. Nah, kemudian 2 arah ya, tidak hanya satu arah tapi 2 arah. Kemudian meaning punya makna, intention punya niatan, punya tujuan di balik diskusi yang terjadi ya. Ada proses di sana ya. Tidak bisa langsung tiba-tiba instan gitu ya. Terjadi atau apa namanya masuk ke dalam langsung ke outputnya gitu ya, tidak bisa langsung, tapi tetap perlu ada proses yang terjadi dalam diskusi tersebut ya. Dan kalau kita bicara tentang proses, pasti di sana juga ada waktu juga, tidak akan mungkin dipisahkan antara proses dan waktu. Oke, ini menurut Hartley tahun 93, 7 proporsi komunikasi interpersonal. Kita lanjut. Nah, aspek yang harus diperhatikan teman-teman sekalian oleh komunikator dalam komunikasi interpersonal antara lain ada 5 poin. Yang pertama, persepsi. Seorang komunikator harus dapat memperkirakan persepsi komunikan, alas pesan yang disampaikan untuk memastikan penerimaan komunikan. Oke ya. Kemudian yang kedua, ketepatan. Komunikator harus mempertimbangkan cara yang tepat dalam menyampaikan pesan agar sesuai dengan kerangka berpikir komunikan. Yang ketiga, kredibilitas. Komunikator harus memiliki pengetahuan atau penguasaan tentang pesan yang disampaikan dan mampu menyampaikan dengan cara yang meyakinkan sehingga mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Yang keempat, pengendalian. Komunikator harus dapat mengantisipasi reaksi ataupun umpan balik ya atau feedback ya yang diberikan komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Oke, 4 ya, sudah semakin tergambar nih ya. Persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian. Satu lagi adalah penerimaan. Komunikator harus selalu dapat menjaga hubungan yang baik dengan komunikan agar mendapatkan penerimaan secara personal. Karena sifatnya komunikasi ini adalah komunikasi antar personal, interpersonal, antara satu individu dengan individu yang lainnya. Oleh karenanya, ya tadi, tanggung jawab atas pesan yang disampaikan ada pada individu masing-masing. Ya, gimana caranya antara komunikator dengan komunikan saling bisa mencoba membaca persepsi yang ada, kemudian memikirkan tentang ketepatan
informasi agar supaya informasi yang disampaikan itu bisa tepat. Caranya pun juga harus dipikirkan supaya tidak misinterpretasi dan seterusnya. Pengendalian pun juga harus diperhatikan juga ya, mengantisipasi reaksi. Harus sudah bisa memikirkan kira-kira lawan bicara saya memberikan umpan balik seperti apa ya. Nah, itu sudah harus bisa diprediksi hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, saya mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait tentang komunikasi interpersonal ini menurut salah satu tokoh pakar komunikasi juga bernama George Herbert Mead gitu ya, atau bisa dipanggil juga dengan Mead begitu. Nah, tahun 62 ya. Ada satu teori terkait tentang interaksionis simbolis gitu, bahwa ketika kita berkomunikasi maka sesungguhnya di sana terjadi yang namanya interaksi antara simbol-simbol. Begitu ya, terjadi yang namanya interaksi antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol juga bisa diidentikan dengan identitas. Gitu ya, interaksi antara satu identitas dengan identitas yang lainnya. Nah, Mead membagi nih, ketika kita bicara tentang interaksionis simbolis dalam komunikasi interpersonal, ada beberapa hal yang mengemuka begitu. Kira-kira apa saja? Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama adalah meaning. Dalam setiap komunikasi interpersonal pasti punya meaning, pasti punya makna, pasti punya maksud. Gitu ya. Menurut Mead ya, dalam konteks interaksionis simbolis, meaning ini maksudnya adalah konstruksi dari realitas sosial. Gitu. Pasti setiap komunikasi interpersonal itu tidak akan pernah bisa terjadi tanpa ada latar belakang yang melandasinya, konstruksi realitas sosial yang melandasinya. Gitu. Tidak bisa sebuah komunikasi interpersonal itu ada di ruang hampa, tidak bisa. Pasti ada yang namanya konstruksi realitas sosial yang terjadi di sekeliling atau di antara manusia yang sedang berkomunikasi, antara individu dengan individu yang sedang berkomunikasi. Gitu ya. Manusia bertindak terhadap orang atau benda berdasarkan arti yang mereka berikan kepada orang atau benda itu. Nah, itu ya. Stimulus, ada stimulus, kemudian membentuk interpretasi dari orang per orang, kemudian dari interpretasi itu ada respon yang diberikan. Oke. Ini terkait tentang interaksionis simbolis dalam komunikasi interpersonal menurut Mead. Yang pertama, ya, aspeknya meaning. Kita masuk ke aspek yang kedua. Ini aspek yang kedua, language. Nah, kalau tadi meaning, latar belakangnya, landasannya, ini language-nya. Perantaranya. Melalui apa? Melalui language, melalui bahasa. Gitu ya. Merupakan sumber dari makna. Nah, ini menurut Mead ya. Language itu diartikan sebagai merupakan sumber dari makna. Gitu ya. Meaning yang tadi kita bahas sebelumnya tidak akan pernah tersampaikan tanpa ada yang namanya language gitu, tanpa ada yang namanya bahasa gitu. Maka muncul dari interaksi sosial, makna muncul dari interaksi sosial yang dimiliki oleh satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Saling bisa memberikan pembahasaan, saling bisa memberikan informasi melalui bahasa yang digunakan oleh satu orang dengan orang lainnya. Nah, sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk menamai sesuatu nih, gitu. Kita dapat menunjuk objek tertentu, bisa orang, bisa benda, dan seterusnya, mengidentifikasi tindakan, jeritan, atau pukulan, atau cubitan, dan seterusnya, atau merujuk pada ide abstrak, gitu ya, misalkan gila, ataupun apa, begitu ya, bahagia, gitu. Dan kadang-kadang sebuah kata terdengar seperti hal yang dideskripsikannya, gitu, seperti gedebuk, atau crack, atau door, atau boom, dan seterusnya. Tapi biasanya nama yang kita gunakan tidak memiliki hubungan logis dengan objek yang ada. Nah, ini ya, bicara tentang bahasa sebagaimana yang sempat kita bahas pada pertemuan berikutnya, bahasa itu kalau tidak kita antisipasi secara benar, dia akan menghalangi terjadinya komunikasi secara baik. Begitu. Oleh karenanya, perihal bahasa ini perlu benar-benar diperhatikan. Apalagi kalau teman-teman sedang berkomunikasi face to face ya, komunikasi interpersonal dengan individu ataupun dengan rekan yang berbeda nih latar belakangnya. Misalkan teman-teman berasal dari Padang gitu ya, Sumatera Barat. Ya, kemudian berkomunikasi dengan
seorang rekan yang ada di atau yang berasal dari daerah Ambon, ya, dari timur, seperti itu. Akan ada perbedaan budaya dan bahasa terutama begitu yang mendasari atau yang melekat yang menjadi identitas antara satu individu dengan individu yang lainnya pada komunikator dan juga komunikan. Sehingga perlu sama-sama kita pahami dulu nih, kita ketemu sama siapa, yang kita ajak obrol siapa, yang kita ajak diskusi siapa, sehingga kita bisa menyesuaikan secara bahasa. Agar apa? Agar informasi yang disampaikan tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Yuk kita lanjutkan. Menurut Mead, yang ketiga adalah aspek ketiga dalam interaksi simbolis dalam komunikasi interpersonal adalah thinking, adalah proses berpikir. Nah ya, thinking diartikan oleh Mead adalah sebagai proses mengambil peran orang lain. Wah, ini menarik nih ya, proses mengambil peran orang lain. Proses membayangkan secara mental bahwa Anda adalah orang lain yang melihat Anda. Jadi berpikir bahwa ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi interpersonal gitu ya dengan orang yang kita hadapi begitu, sering-seringlah kita berada dalam posisi dia dalam memandang kita. Sehingga ketika kita berkomunikasi, kita menyampaikan kata-kata, kita memilih kata-kata atau memilih bahasa yang kita ucapkan pun juga sesuai gitu ya. Atau bahasa lainnya kalau kita bicara thinking ini adalah empati begitu ya. Empati saat melakukan komunikasi interpersonal. Gitu ya. Empati yang bisa diartikan juga adalah dengan berdiri ya di sepatu orang lain. Itu berdiri di sepatu komunikan kita. Berdiri di sepatu lawan bicara kita. Jadi sering-seringlah membayangkan, sering-seringlah mengimajinasikan bahwa ketika saya berada dalam posisi dia, ketika saya sampaikan ini, pendapatnya gimana ya? Nah, perlu sering-sering melatih diri seperti itu. Nah, interpretasi individu terhadap simbol dimodifikasi oleh proses pemikiran sendiri. Nah, gitu ya, karena proses thinking ini berlangsung sangat cepat sekali, teman-teman. Oleh karenanya memang perlu dilatih ya, jam terbang ya, untuk kemudian bisa membuat komunikasi interpersonal yang kita lakukan bisa berjalan secara baik dan secara optimal. Oke, ini yang ketiga yang disampaikan oleh Mead, interaksi simbolis dalam komunikasi interpersonal. Kita lanjutkan. Yang keempat, interaksi simbolis dalam komunikasi interpersonal menurut Mead aspeknya adalah the self. Gitu. The self adalah refleksi dengan melihat pada cermin. The self ini artinya diri ya, gitu ya. Nah, dalam proses refleksi ini terdapat dua sudut pandang nih. Ada I dan me. I and me. Bedanya apa? Bedanya adalah I ini adalah diri subjektif. Diri subjektif berarti ya diri yang di sana sebagai sumber aktivitas yang akan dilakukan. Gitu. Kekuatan pendorong spontan yang mengembangkan semua yang baru, tidak terduga dan tidak terorganisasi di dalam diri. Nah, ini I ini. Ada lagi yang me. Me itu menempatkan diri sebagai objektif, sebagai objeknya, gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman belajar bahasa Inggris ya akan sangat jelas sekali perbedaannya antara I dan me. Kalau I memposisikan diri sebagai subjek, tapi kalau me memposisikan diri sebagai objek. Citra diri terlihat ketika seorang mengambil peran yang lain. Nah, ini menurut Mead ya, aspek yang keempat untuk konteks interaksi simbolis dalam komunikasi interpersonal. Kita lanjutkan. Nah, ini yang kelima nih. Interaksi simbolis dalam komunikasi interpersonal menurut Mead adalah society. Society yang dimaksudkan oleh Mead adalah pengaruh sosialisasi harapan orang lain. Ya, pengaruh sosialisasi harapan orang lain. Sebagaimana sama-sama kita tahu bahwa masyarakat terdiri dari aktor individu yang membuat pilihan mereka sendiri. Walaupun masyarakatnya bergerak ke arah mana, masing-masing aktor individu berhak untuk memilih pilihannya masing-masing. Merdeka untuk memilih pilihannya masing-masing. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi nih, generalized other, citra mental gabungan yang dimiliki seorang tentang dirinya berdasarkan ekspektasi dan respon masyarakat. Nah, kalau tadi bicara tentang the self, nah ini bicara tentang society. Diri sebagai bagian dari society. Boleh dia ikut pendapat secara mayoritas, tapi di sisi lain dia juga boleh memilih untuk tidak memilih atau tidak mengikuti suara mayoritas. Nah, itu hak dari si individu tadi, gitu ya, untuk memilih. Saya
masuk ke yang mana? Atau saya memilih pendapat yang mana dalam satu society, dalam satu komunitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, hubungan antara pikiran dan komunikasi interpersonal. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa menurut Mead juga gitu, satu aspeknya adalah thinking gitu ya, di mana proses berpikir ketika kita berkomunikasi itu berjalan dengan cepat sekali. Nah, ini hubungannya nih yang terjadi. Yang pertama adalah mengabaikan ya, komunikan pendengar tidak memperhatikan pesan yang disampaikan oleh komunikator karena berbagai alasan. Kemudian yang kedua adalah pura-pura mendengarkan. Komunikan tidak mendengar pesan yang disampaikan oleh komunikator, tetapi seolah-olah, nah ini memperhatikan komunikator. Yang ketiga, mendengarkan selektif, tidak semuanya ya. Komunikan milih pesan yang hanya ingin didengarkannya dan mengabaikan yang lainnya. Kemudian yang keempat, penuh perhatian. Pesan yang disampaikan komunikator akan didengarkan dengan baik dan saksama antara komunikan dan komunikator, sehingga di sana telah terjadi yang namanya hubungan yang relatif harmonis. Dan yang kelima adalah mendengarkan dengan empatik. Nah ini ya, proses bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang kita ajak bicara gitu ya, empatetik gitu, berdiri di atas sepatu orang lain atau sepatu yang kita ajak bicara. Pesan yang disampaikan oleh komunikator akan didengarkan dengan jauh lebih baik dan memberikan kesan yang kuat sehingga relatif akan lebih lama diingat. Nah ini ya, tahapan yang kemudian terjadi dalam pikiran kita ketika kita berkomunikasi secara interpersonal. Kadang-kala kita mengabaikan, kadang-kala pula kita pura-pura mendengarkan, kadang-kala pula juga kita mendengarkan secara selektif, sampai bahkan kita bisa mendengarkan secara efektif, secara empatik, seperti itu. Nah, ini perlu menjadi bahan refleksi kita juga nih. Kira-kira di antara kelima ini kita sering yang mana nih ya? Sering mengabaikan kah? Sering pura-pura mendengarkan kah? Sering mendengarkan selektif kah? Sering memperhatikan secara penuh atau mendengarkan secara empatik nih? Nah, silakan bisa dijawab sendiri ya, masing-masing. Kita lanjutkan. Nah, ini saya ambil dari salah satu tokoh ya, tokoh psikologi yang terkenal begitu, Abraham Maslow. Ya, ini terkait tentang hierarchy of needs ya, hierarki kebutuhan ya, bahwa setiap manusia sedianya memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Yang paling bawah adalah kebutuhan physiological, gitu ya, mulai dari makanan, air, kemudian tempat tinggal, kehangatan dan seterusnya, kenyamanan dalam hidup, ya, fisiologi, kebutuhan fisiologi. Kemudian naik sedikit ke atasnya dan jumlahnya agak sedikit berkurang. Kalau tadi bagian bawah pasti jumlahnya banyak ya yang dibutuhkan oleh manusia. Makin ke atas makin sedikit, makin mengerucut. Tangga kedua adalah safety, kebutuhan manusia untuk merasa aman. Tangga ketiga adalah belonging, love, gitu ya, kebutuhan manusia untuk memiliki dan mencintai. Naik lagi ke tangga keempat adalah self esteem, kebutuhan manusia untuk self esteem ya, untuk bisa mencapai sesuatu, mencapai prestasi sesuatu, mengilmui sesuatu, kemudian expert di bidang tertentu dan seterusnya, direkognisi atas pencapaiannya dan seterusnya. Nah ini self esteem ya. Dan yang paling tinggi adalah self actualization, pursue inner talent gitu ya, mengejar benar-benar hal yang mendasar dalam dirinya. Kalau kita bagi orang beragama mengetahui benar-benar apa sih sesungguhnya tujuan manusia diciptakan. Nah, itu sudah sampai self actualization tuh. Benar-benar memahami, benar-benar mengerti gue ini diciptakan oleh Tuhan nih ke arah mana nih? Gitu. Tujuannya apa nih? Nah, mengetahui itu dan mencoba untuk dimensikan itu, mengejawantahkan itu sebagai kebutuhan kita, kebutuhan untuk terus-menerus mencari misteri ilahi yang ada di sekitar kita, mencari kebenaran begitu. Itu adalah bagian dari bagaimana kita melakukan yang namanya self actualization dalam diri kita. Nah, ini menurut Maslow ya, tahun 43. Kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana sih agar komunikasi interpersonal menyenangkan? Nah, ini tips and trick nih dari Bahtiar Firdaus ya, 2019. Yang pertama adalah miliki rasa humor yang positif. Nah, ini maka seringkali ya kasih bumbu lah ya, ketika kita berkomunikasi interpersonal ya kasih bumbu humor begitu. Ya bisa pakai slapstick atau bisa pakai ya bumbu humor yang mungkin kita bisa adaptasi lah. Mungkin kita sering
nonton stand up comedy misalkan seperti itu, kita selip-selipin aja. Plesetan-plesetan dan seterusnya. Bisa. Silakan tambahkan. Kemudian tapi jangan terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak juga bosan juga, malas nanti orangnya ya. Oke. Yang kedua, mampu berbicara tentang banyak hal. Nah, ini perlu untuk bisa perlu tahu untuk banyak hal begitu, tapi tidak perlu dalam, nggak masalah gitu. Yang penting tahu permukaan sehingga kita punya bahan pembicaraan, sehingga titik di mana kita bisa bertemu dan komunikan kita itu bisa lebih banyak. Titik temu ya atau titik singgung begitu kita bisa banyak dengan komunikan kita. Kemudian bicara jelas, singkat dan mudah dimengerti. Kemudian sesekali berikan pujian, diberikan admiration, tapi jangan juga berlebihan ya, sesekali aja. Kemudian efektif mengucapkan 3 kata ajaib, begitu ya. 3 kata aja apa? Misalkan kayak apa? Maaf, terima kasih, begitu ya. Nah, seterusnya. Kemudian yang keenam adalah menjadi pendengar yang baik. Gitu, menjadi pendengar yang baik. Nah, ini menurut Firdaus 2019. Nah, sedikit terkait tentang efektivitas komunikasi, ini saya mengambil dari Johari Windows ya, yang mungkin seringkali kita juga pernah dapatkan begitu. Bahwa manusia itu menurut Johari itu ada 4 area ya. Ada area di mana kita open begitu ya, yang area hijau nih, di mana kita tahu, ada orang lain tahu kita siapa nih, areanya hijau nih. Ada pula artinya blind, kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Nah ini blind. Ada juga kita tahu, tapi orang lain nggak tahu. Ini hidden nih. Atau orang lain nggak tahu, kita pun juga nggak tahu. Untuk bagian yang unknown atau merah. Nah, dalam konteks komunikasi yang efektif, untuk mencapai komunikasi yang efektif, kita bisa kok menggerakkan begitu ya, dan bisa mencoba untuk memberikan sentuhan komunikasi gitu ya antar ruang dalam diri kita. Misalkan dari area open ke blind begitu ya, kita berikan umpan balik. Gitu, kita berikan umpan balik. Pemberian umpan balik ya dari komunikator ke komunikan agar komunikan merasa, ternyata saya punya ini ya. Ternyata saya punya hal yang sebelumnya saya tidak tahu ya. Nah, seperti itu. Atau kalau dari open ke hidden gitu, perlu membuka diri. Gitu, perlu mengakui kira-kira ya saya nggak apalah, saya ngaku lah segala macam kan itu kebaikan saya juga gitu ya. Nah, ini buka diri. Kemudian dari open to unknown, nah ini ada proses sama-sama nih bareng-bareng nih antara komunikator dengan komunikan bareng-bareng untuk bisa mencari ya sebenarnya sosok dirinya atau sosok pribadinya seperti apa sih gitu. Nah, itu proses penemuan bersama. Gitu. Ini ya menurut Johari Windows. Nah, ini menurut Lutra nih tahun 2015 tambahan ya kaitan. Nah, ini sudah mulai nih ya ke relasi atau hubungan relasional antara komunikasi interpersonal dengan kepemimpinan. Nah, ini mungkin bisa sedikit di-recall apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya terkait dengan komunikasi dalam organisasi seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah a leader must be confident enough while communicating with others. Setiap pemimpin perlu percaya diri saat berkomunikasi dengan yang lainnya. Nah, jelas ya. Kemudian true leaders, pemimpin yang benar, pemimpin yang sejati, selalu berkomunikasi dengan cara yang jelas gitu kepada tim yang dikelolanya atau tim yang dikepalainya. Seperti itu. A good leader must be energetic and self-motivated while communicating. Setiap pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, perlu untuk energetik nih dan juga terus-menerus termotivasi secara pribadinya ketika berkomunikasi. Kemudian juga great leader must be steady and trustworthy while they communicate. Harus bisa dipercaya ya, integritas lagi-lagi diperlukan. Kemudian a good leader must always be easy to approach without any barriers. Ya, seorang pemimpin yang baik ya harus bisa di-approach secara mudah begitu, tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada halang-halangan gitu. Sehingga pemilihan kata yang harus digunakan oleh seorang leader itu harus juga bisa dipahami secara baik kepada para anggotanya, seperti itu. Kemudian leader to become effective must have a clear thought process. Cara berpikirnya pun juga harus jelas, begitu ya. Seorang pemimpin yang baik nih. Kemudian communicating by leader must be clear, brief, and also he should value thoughts, ideas, and feeling of other. Nah, itu juga sama nih.
ngomongin terkait tentang pemikiran, ide, dan juga perasaan kepada yang lain juga harus bisa. Komunikasi yang dilakukan oleh leader yang seperti yang baik itu yang harus komunikasi yang dilakukan itu sudah harus include ke semuanya tuh ya. Di situ tercermin pemikiran, di situ tercermin ide, di situ tercermin bahwasanya dia itu adalah memperhatikan perasaan ya yang ada pada anggota-anggotanya dan seterusnya. It is must for a leader to establish a transparent system of communication. Perlu mengestablish, perlu mendeklar ya sebuah sistem yang transparan ya dalam berkomunikasi. Nah, ini perlu nih dilakukan oleh pemimpin yang baik. Kemudian, a leader should be very much focused and stable while communicating with his team. Setiap pemimpin perlu fokus nih dan juga stabil, dirinya stabil dan fokus ya, nggak boleh bercabang pikirannya kemana-mana gitu, dalam berkomunikasi dengan timnya. Nah, ini menurut Lutra 2015. Ini part pertama nih, lagi part kedua. Nah, masih banyak ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Strong leader should be comprehensive in communication. Perlu komprehensif ya, tahu gambar besar dan seterusnya. Leader must also emphasize on effective listening rather than completely focusing on effective speaking. Ya, sebelum kita menjadi seorang leader yang aktif berbicara, kita aktif dulu, kita efektif dulu dalam mendengarkan. Mendengarkan apa yang diinginkan, apa kebutuhan anggota, dan seterusnya. Apa yang sesungguhnya menjadi target dan visi organisasi, itu benar-benar harus dipastikan benar-benar oleh seorang pemimpin yang baik. Kemudian, a great leader must always concentrate on communicating with teams rather than simply sharing information with them. Perlu konsentrasi dengan komunikasi nih, bukan hanya sekedar share informasi aja, komunikasi dua arah. Ya, lagi-lagi titik tekannya adalah komunikasi interpersonal. For leader, communicating without fear is must. He should communicate without keeping in mind the fear of doing blunders or error. Gitu. Ya, setiap pemimpin ya berkomunikasi tanpa takut ya itu harus begitu ya. Dia harus berkomunikasi tanpa harus menjaga ya ketakutan dalam pikirannya untuk melakukan blunder. Ya pasti ada resiko-resiko blunder ya atau error ya. Tapi tetap aja maju terus. Nah, itu pemimpin yang baik tuh. Leader has to be sure while sending message to his team because a wrong message may end up in conflict. Nah, ini perlu jelas dalam menyampaikan arahan, perlu jelas dalam menyampaikan instruksi. Kalau tidak, akan terjadi yang namanya konflik dan difference in opinion. Gitu. A leader must communicate with an open mind and always welcome suggestions and ideas for improvement. Nah, ini juga penting nih bahwa setiap pemimpin harus berkomunikasi dengan open mind dan selalu terbuka dengan sugesti-sugesti atau masukan-masukan ataupun ide-ide gagasan untuk perbaikan. Leader must swap his ego with understanding, as ego hinders learning and decrease the appreciative tendency, which may lead to many problems among team members. Nah, ini ya, seorang leader perlu untuk mengendalikan egonya nih, gitu. Jangan sampai ego pribadinya melebihi ya ego yang sebenarnya di ini ya sedang dikelola gitu, yang dikelola oleh ya atau yang ada dalam siapa yang diajak komunikasinya seperti itu. Perlu di setting atau perlu di adjust egonya, jangan sampai terlalu berlebihan. Gitu ya, ego pasti ada ego ketika kita berbicara, pasti ada kepentingan yang kita sedang bawa begitu ya. Tapi tetap kita perlu mengontrol ego kita jangan sampai terlalu berlebihan. Selanjutnya adalah leader must be aware of what he is speaking to his teammates. Perlu aware nih, perlu waspada nih gitu. Walaupun kita sudah jaga-jaga gitu ya, tapi tetap perlu waspada agar jangan sampai ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulut kita. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah leader may not have time to communicate with all team members individually. Ya mungkin setiap leader tidak punya waktu yang cukup untuk komunikasi dengan seluruh team member individually, tapi setidaknya perlu ada beberapa orang yang diprioritaskan, orang-orang simpul yang diprioritaskan oleh para leader ini untuk bisa diajak lebih dekat, untuk bisa dibangun kedekatannya dan seterusnya. Nah, ini penting juga nih dalam kita berorganisasi. Nah, kira-kira itu menurut Lutra ya. Ada banyak poin nih. Ini part 1 dan yang ini adalah part kedua.
Oke, nah teman-teman semuanya, berikut adalah literatur yang bisa teman-teman rujuk ya, tambahan untuk bisa lebih mendalami terkait tentang materi ini, komunikasi interpersonal, dan juga kaitannya atau hubungan relasionalnya dengan kepemimpinan dalam organisasi. Teman-teman bisa baca Griffin, ya tahun 2011, A First Look at Communication Theory, kemudian Love Ingham, The Johari Windows, ya A Graphic Model Interpersonal Awareness, kemudian Lutra, Ancal, ya 2015, Effective Leadership is all about communicating effectively, atau Abraham Maslow itu sendiri ya, ini Theory of Human Motivation, atau George Herbert Mead ya, tahun 62, ini ya, yang tadi saya bahas di tengah-tengah, Mind, Self, and Society. Nah, silakan bisa dibahas, atau silakan bisa dikaji sebagai tambahan literatur agar teman-teman bisa lebih mendalam untuk bisa memaknai atau untuk bisa lebih memahami terkait tentang komunikasi interpersonal dan kaitannya dengan kepemimpinan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, para pembelajar sekalian dimanapun berada, atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga bahasan kita tadi benar-benar meresap dalam diri kita masing-masing dan kita diberikan kemudahan untuk bisa mengimplementasikannya dalam keseharian kita secara baik dan tentunya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap optimis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.